Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab setir mobil kita ini bergetar ketika mobil kita rem. Ketika kita menginjak rem, setir mobil kita ini getar ya, jadi kayak gerek-gerek. Nah, itu biasanya terjadi di kecepatan 60-an ke atas lah. Atau mungkin rekan-rekan sekalian juga mengalami ketika tidak kita rem, terus kita geber di atas 60-70 atau mungkin 100, tiba-tiba setir mobil kita ini juga bergetar. Itu juga pernah saya alami ya. Jadi kecepatan tinggi di atas 60-70, pas saya pegang ini setir ini getar ya, jadi kayak lari, harus kita tahan. Nah, itu kalau faktor penyebabnya yang pernah saya alamin ketika mobil kita ini kecepatan tinggi kok bergetar, itu di bagian roda depan. Jadi untuk roda depan, bannya ini habisnya tidak sama. Nah, habisnya tidak sama ini bergelombang, itu penyebabnya adalah karena kondisi shock breaker yang sudah mulai aus. Kalau seandainya mungkin sebelah kanan yang bergelombang, berarti shock breaker sebelah kanan sudah aus. Kalau yang kiri bergelombang, berarti adalah shock breaker sebelah kiri sudah aus. Itu yang saya alami ya. Begitu ban saya ganti, waktu itu saya balik dulu dari belakang saya pindah ke depan, dia normal. Nah, berarti adalah masalahnya berada di ban. Jadi ban ini tidak rata, makanya ketika kecepatan tinggi dia setir mobil kita ini bergetar. Sudah itu saya ganti untuk ban, shock breaker juga saya ganti, sudah itu normal. Nah, itu kalau seandainya terjadi pas kecepatan tinggi tidak kita rem, itu setir mobil bergetar. Nah, ini sebaliknya, kecepatan tinggi di atas 60-70, nah pas ketika kita mengerem mobil kita, nah itu tiba-tiba di mobil kita ini bergetar. Nah, itu juga pernah saya alami ya untuk di mobil Panther tahun berapa itu. Jadi kayak jadi setir itu ya kayak goyang-goyang gitu. Nah, itu yang terjadi adalah yang pertama itu bisa dari faktor klaher. Jadi klaher roda kita ini sudah mulai aus untuk di bagian depan. Jadi rekan-rekan sekalian cukup gampang untuk mengecek klaher ini aus atau tidak. Ini cukup kita dongkrak, kita naikkan. Sudah itu ban ini kita goyang ya di bawah atas ini. Gini model goyangnya. Nah, itu dia ada selah tidak, atau gini ya, klek-klek juga bisa, gini juga bisa. Jadi kita goyang ke sini, kita goyang klek-klek gini. Nah, kalau seandainya ada selah, itu bisa kemungkinan adalah di klaher mobil kita ini sudah mulai aus. Itu juga bisa menyebabkan ketika mobil kita rem itu akan menimbulkan getaran yang akhirnya sampai ke setir mobil kita. Terus faktor yang berikutnya, kalau yang pernah saya alami itu adalah kondisi daripada piringan. Jadi piringan mobil ini sudah aus ya, jadi dia apa ya, karena mungkin telat, waktu itu telat ganti daripada untuk di tromol cakramnya ini, sehingga sudah sampai bantat kayak besi itu. Nah, ini aus, dia kayak bergaris-garis gitu, jadi dia tidak mulus seperti ini ya, tidak mulus rata seperti ini. Jadi dia, rekan-rekan bisa lihat, dicek di mobilnya, ini dipegang aja. Kalau dia ini gergel gini, kita rasakan gini, dia gergel-gergel, nah berarti ini piringannya sudah aus, jadi dia sudah apa ya, ada yang kemakan. Nah, itu bisa juga menyebabkan faktor ketika mobil kita rem itu akan menimbulkan getaran. Nah, ini cukup gampang untuk solusinya. Kalau seandainya belum tipis benar, jadi masih tebel, itu bisa kita bawa ke tukang bubut. Ini bisa dibubut ya, diratakan lagi. Tapi kalau sudah tipis benar, ini mau nggak mau harus diganti. Waktu itu saya ganti yang punya mobil Panther ya, itu kurang lebih sekitar 200-an lah, 200-an atau berapa. Jadi ini diganti baru untuk piringannya. Waktu itu sebelah kanan, sebelah kanan sini ya. Itu jadi bisa kita ganti sebelah untuk di piringannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan adalah faktor daripada piringan ini sudah aus. Terus faktor yang berikutnya itu juga bisa dari tromol rem belakang ya. Nah, ini kan kalau belakang model Panther ini adalah menggunakan tromol. Nah, ini adalah tromolnya untuk remnya. Di dalam itu ada untuk daripada remnya. Nah, itu di bagian dalam sini. Nah, ini kita lihat, kita buka. Nah, itu biasanya juga sudah aus. Kebanyakan aus itu karena kita sering telat daripada mengganti kampas rem, sehingga kampas rem kita ini sudah bantat kayak besi atau bahkan sampai habis. Akhirnya besi ketemu besi. Nah, itu yang menyebabkan daripada keausan daripada tromol rem bagian depan, tromol rem bagian belakang, ataupun bagian cakram di depan. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ini juga bisa menyebabkan daripada mobil kita ini ketika kecepatan tinggi kita rem timbul getaran.
Atau faktor yang berikutnya adalah juga bisa dari kondisi shock breaker ya, shock breaker bagian belakang itu kondisinya sudah rusak atau sudah mati, itu juga bisa. Nah itu biasanya kalau kita rem itu akan ya pengaruh daripada di setir. Kalau seandainya remnya makan sebelah ya kita bisa kirain juga itu biasanya ngepot ya. Jadi setir itu harus nahan ke kanan atau nahan ke kiri. Itu biasanya kalau seandainya rem mobil kita itu makan sebelah atau kena sebelah pakem, sebelah tidak. Nah itulah beberapa faktor penyebab daripada setir mobil kita ini bergetar ketika mobil kita rem. Jadi kita tinggal cek satu-satu dari mulai klaker, terus daripada cakraman tadi. Kalau cakram tadi gampang ngeceknya, kita tinggal ratain di tangan kita ini. Kalau saya seperti itu ya, kalau dia masih mulus, kita gini-gini kan masih tidak ada geret-geret gitu, nah berarti cakramnya masih bagus. Tapi kalau sudah ada kayak geret-geret, itu berarti sudah bermasalah. Nah ini contoh yang mobil satunya saya lihat ya. Nah ini cakramnya, giniin saja. Nah ini ya. Nah ini kan dia tidak ada gerinjelan ya. Nah ini, jadi dia masih bagus. Kalau ada gerinjelan, nah itu cukup gampang. Kalau ininya masih tebal piringannya, itu cukup kita bubut aja ya. Ini kita bubut, kita ratakan lagi untuk di piringannya. Tapi kalau sudah tipis, mau nggak mau ini harus diganti. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.